ojo begini, ojo kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anak sekalian kelas 5, untuk pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Monggo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Oke, anak-anak, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, berdiri dulu. Disconnected. Connected. Membacakan Pancasila dipimpin oleh ketua kelas. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak duduk kembali. Nah, untuk pagi ini semuanya masuk ya? Ada yang sudah masuk? Saya cek dulu. Wildan masuk? Ya. Bayi masuk ya? Oke, kalau begitu masuk semua ya? Nah, untuk kegiatan pagi ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Apa itu organ gerak hewan dan manusia? Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita bermain dulu ya. Nah, mari tepuk tangan ya. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa gitu ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pak Guru punya permainan. Nah, permainan
ya. Ada 5 jari. Ya, jari kanan 5, jari tangan kanan kiri 5. Berarti 10. Contohnya gini. Tepuk jari 1, tek. Tepuk jari 2, tek. Tepuk jari 3, 4, tek, tek. Tepuk jari 5, tek, tek. Berbunyi semua, tek, tek. Nah, gitu ya. Bisa ya? Dimulai. Tepuk jari 1, prok. Tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Prok, prok. Berbunyi semua. Prok, prok. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, anak-anak. Nah, ini. Saya punya ini. Nah, apa ini? Nah, ini gambarnya kelinci ya, ya. Ini kelinci ya. Oke. Kelinci ini punya kaki. Nah, punya kaki untuk apa gunanya? Berjalan. Punya tangan juga. Kelinci kira-kira punya tangan apa enggak? Tidak ya. Ini ada 4 kelinci ya. Kakinya 4 maksudnya ya. Hewan itu banyak ya. Ada kambing, ada sapi, ada kelinci, ada kerbau ya. Nah, kelinci punya kaki. Ini kakinya kelinci. Pak Guru mau cerita. Perkenalkan, saya namanya kelinci. Namanya kelinci. Saya makannya pakai apa? Oh, makanan kelinci adalah sayuran. Ini. Saya kalau berjalan itu cepat apa lambat? Cepat. Kelinci, saya ini punya banyak teman. Namanya hewan kelinci. Ya. Saya dikasih nama marmut. Apa itu marmut? Kelinci. Ini ya. Ini bisa jalan ini. Nah, ini. Nah. Ya, ini ya. Bisa jalan ya. Ini gunanya untuk berjalan. Kelinci. Oke. Anak-anak, pembelajaran kali ini Pak Guru akan menyampaikan apa nanti tujuan pembelajarannya. Ya. Karena di sini nanti ada sebuah paragraf dan sebagainya. Untuk melaksanakan dan memenuhi tujuan itu, Pak Guru punya dengan nanti siswa dengan membaca, siswa bisa mengidentifikasi dan menentukan ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ya. Nah, kemudian dengan menulis siswa bisa mengembangkan ide pokok ya. Kemudian dengan berdiskusi nanti anak-anak bisa membandingkan dan menentukan itu ide pokok ya. Oke anak-anak. Nah, sebelum itu Pak Guru akan memberikan sebuah ini tulisan ya. Nanti diperhatikan. Nah, diterima dulu paragrafnya, kemudian nanti dibaca, ya, dibaca, ditentukan sesuai petunjuk dari Pak Guru. Sementara dibaca dulu materi paragrafnya ya. Nah, pas ya. Jelas satu ya. Oke. Nih, perhatikan nih. Nah, ini namanya kelinci. Nah, ini paragrafnya. Perhatikan ini ya. Ini ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran kesani.
Subteman 1 ini membahas tentang alat gerak hewan. Disimak baik-baik supaya kalian paham dan mengerti tentang hal ini ya. Ya. Perhatikan ya. Coba perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Nah, di sini kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi sampai Edo mau membeli Pak Rudi untuk memberi makan kelinci-kelincinya. Nah, coba perhatikan kelinci. Siapa yang tahu apa sih alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, makhluk hidup itu memiliki satu ciri, yaitu bergerak. Jadi salah satu cirinya makhluk hidup itu bergerak. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan pada manusia, alat gerak itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh itu namanya otot, dan alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Perhatikan di sini, otot ini adalah bagian yang warna merah, dan tulang adalah yang berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memang dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada ototnya baru tulang itu bisa bergerak. Nah, untuk bergerak saja. Selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini itu juga bisa ada yang digunakan untuk memegang, ada yang digunakan untuk melompat, ada yang alat geraknya juga bergerak digunakan untuk memanjat, dan juga alat geraknya digunakan oleh hewan tersebut untuk bergerak. Jadi nggak hanya untuk bergerak saja, bisa untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan Kaki. Ya, hewan bergerak dengan kaki. Ya, Contohnya adalah di sini ada gambar rusa. rusa yang menggunakan kaki. kemudian ada katak. Katak. Itu bergeraknya menggunakan kaki. Kemudian Dan juga juga ada orangutan. orangutan. Yang menggunakan kaki dan tangan. Selanjutnya hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian pasti tahu hewan yang bergerak dengan sirip. Iya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. kan ya. Hewan jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Apa ya hewannya? Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ular. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap di sini diberi contoh lebah dan burung. Jadi tanpa otot dan gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan. Kalau hewan tersebut tidak punya otot dan gerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, coba sekarang kita baca sebuah paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, kamu masih ingat tidak apa sih ide pokok itu? Ini ada satu paragraf
materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang Pak Guru sampaikan tadi, saya jelaskan lagi ya dari video tadi bahwa organ gerak hewan itu bermacam-macam ya. Alat organ gerak hewan adalah tangan dan kaki. Kalau kaki ini tadi seperti yang kelinci tadi ya, ini kelinci. Kemudian dari alat organ gerak hewan itu ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak aktif itu namanya alat gerak pasif namanya dari paragraf tadi ada bacaan. Di situ sudah saya bagikan bacaannya ya. Nah, sudah dibacakan. Nah, untuk menentukan suatu bacaan yaitu ide pokok. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah unsur atau dasar permasalahan pada suatu teks. Teks itu apa? Paragraf. Ya. Nah, di dalam paragraf itu ada satu pokok pikiran, ya, atau teks utama yang sering disebut dengan pokok pikiran. Kemudian gagasan utama adalah gagasan dasar dari penulis untuk menentukan paragraf. Nah, itu paragraf tadi bacaannya sudah saya Pak Guru berikan, coba dibaca. Kemudian nanti ditentukan paragrafnya, paragraf utama atau ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Satu, ayo membaca teks dengan keseluruhan. Tidak boleh harus dipotong-potong. Jadi semua paragraf itu dibaca, ya, dibaca. Paragraf itu tadi tentang apa? Organ gerak hewan. Ya, kemudian carilah kalimat utama. Nah, tadi sudah disampaikan. Kalimat utama itu biasanya ada di mana? Di awal kalimat yang disebut namanya deduktif. Kalau di akhir kalimat itu namanya induktif. Nah, setelah kalimat utama ada lagi kalimat selanjutnya. Namanya adalah kalimat pengembang. Ya, dari bacaan itu silakan ini. Nah, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ya, tadi kan sudah dikasih bacaan sama Pak Guru. Nah, di sini organ gerak terdiri dari dua macam. Nah, silakan ditulis di sini nanti. Nah, di lembar ini yang Pak Guru bagikan tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, fungsinya apa? Organ gerak itu apa sih? Organ gerak itu adalah alat gerak kaki dan tangan. Kemudian fungsi dari tangan itu apa? Nah, silakan ditulis di situ. Nah, ya, di bacaan kan ada ya. Di bacaan ada. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Nah. Kalau ada yang tidak bisa atau belum paham, bisa tanya sama Pak Guru, ya. Tanya sama Pak Guru. 20 detik. Silakan, tenang saja. Tidak usah terburu-buru, yang penting jawabannya benar dan sama mengerti untuk menentukan kalimat utama dan kalimat pengembang. Ada yang sudah selesai? Belum.
dua macam. Apa saja itu? Organ gerak yang digunakan pada manusia dan hewan untuk itu alat gerak aktif, alat gerak pasif, berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Iya, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alat gerak organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Ada yang tidak sama? Sama semua. Yang nomor dua siapa? Ya, ayo yang keras. Yang keras. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, fungsi dari organ gerak adalah yang pertama apa? Yang tadi dibacakan. Apa? Berjalan. Kemudian berlari. Kemudian melompat. Kemudian meloncat. Oke, kemudian itu anak-anak ini sudah selesai. Sekarang dikumpulkan dulu. Silakan membentuk kelompok berdiskusi tentang organ alat gerak. Nah, yang tadi sama kerjakan ini kan tadi kelompok mandiri ya. Ya, mengerjakan sendiri-sendiri. Sekarang kegiatannya adalah berdiskusi. Sebelum berdiskusi, saya bentuk. Silakan ketua kelas membentuk kelompok. Ya. Nah. Gimana? Sudah dibentuk? Sudah. Kelompok satu mana? Nah, kelompok satu ini ya. Kelompok dua. Nah, kelompok dua ini 4 orang. Kelompok tiga, oh cewek-cewek semua. Kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan tadi dari bacaan tadi. Bacaan alat gerak, organ gerak hewan pada hewan dan manusia. Ya, tadi kan sudah dikerjakan, menentukan ide pokok, gagasan utama, kemudian kalimat pengembang. Sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan apa itu ide pokok, apa itu fungsi dari ide pokok, dan bagaimana cara menentukannya. Iya. Nah, satu kelompok satu ya. Ya. Nih, sekarang menentukan ide pokok. Nah ini. Nah. Silakan. Tadi sudah sudah diterangkan sama Pak Guru, sudah dijelaskan ya. Berdasarkan diskusi kelompok, silakan ditulis apa hasil diskusinya terkait dengan ide pokok tadi, fungsi dari ide pokok, kemudian apa saja, bagaimana caranya, terus menentukan paragraf itu seperti apa. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompok. Saya kasih waktu 5 menit. Dikerjakan bersama-sama, berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, dijawab sesuai tadi yang Pak Guru terangkan. Nah, sambil mengerjakan tugas diskusi kelompok, perhatikan juga Pak Guru menyampaikan bahwa dalam sebuah paragraf itu ada sebuah kelompok lagi. Ya.
Ya. Di dalam sebuah ide pokok selesai ya? Oke. Selesai. Sekarang berdasarkan hasil diskusi dengan kelompoknya dibacakan masing-masing kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang lebih dulu mau membacakan hasil diskusinya kelompok berapa? Kelompok 1. Sambil berdiri. Yang keras ya. Ya. Gagasan. Baiklah. Pengertian ide pokok. Nah, pengertian ide pokok pada bacaan. Apa itu? Gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf. Ada yang lain? Tidak ada. Sama. Sekarang yang nomor 2, kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo kelompok 3 dulu. Baca. Yang keras ya. Nah. Fungsi? Iya, apa? Iya, tepuk tangan kita semua. Iya. Hasil diskusi dari kelompok 3 bahwa fungsi ide pokok bacaan itu adalah tujuannya adalah untuk apa? Agar pembaca tahu gagasan inti dari pokok bahasa. Sekarang kelompok 3. Oh, kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 hasil diskusinya. Ayo, yang keras. Iya. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 2 bahwa cara menentukan ide pokok bacaan adalah dengan cara apa? Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian menentukan isi paragraf tersebut. Iya. Dari semuanya itu bisa disimpulkan. Ya. Bisa disimpulkan. Siapa yang mau? Yang bisa hasil diskusinya tadi? Menyimpulkan dari tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dulu. Ayo. Ayo gantian yang membaca. Hasil diskusinya iya. Nah, ini kesimpulannya tadi apa? Iya. Oke. Yang pertama, yang kedua? Fungsi dari ide pokok. Nah, menjadi dasar pengembangan paragraf. Sekarang kelompok 3 apa kesimpulan? Kelompok 1 apa kesimpulannya? Ayo masih dibaca hasil kesimpulannya. Ini tadi kelompoknya yang bawah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Semangat pagi. Luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru dari sini ya. Dari menentukan ide pokok ini. Nah, saya jelaskan. Alat gerak dari yang di paragraf tadi bahwa ide pokoknya adalah alat gerak hewan dan manusia itu ada dua, yaitu alat
alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kemudian di dalam paragraf itu kita bisa menentukan ide pokoknya itu dengan cara membaca semua teks bacaan yang ada di dalam paragraf. Ya. Di dalam paragraf. Di dalam paragraf itu ada yang namanya ide pokok, kalimat utama, kemudian kalimat pengembang, ya. Apa? Gagasan pendukung, ya, betul. Ada kalimat pengembang, ada gagasan pendukung. Jadi dari paragraf itu yang dibacakan apa tadi? Alat gerak hewan. Sudah ditentukan, sudah diketahui bahwa alat gerak hewan itu ada dua, yaitu tangan dan kaki. Organnya ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kemudian di dalam paragraf tadi bahwa alat gerak aktif dan pasif itu bisa menentukan untuk kita bergerak, dan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia adalah satu, untuk berjalan. Kemudian apa lagi? Ayo. Berlari. Kemudian apa lagi? Melompat. Kemudian apa lagi? Meloncat. Terus? Memanjat. Kemudian apa lagi? Melata. Berlari. Kemudian? Iya, berjalan. Ya, jadi di dalam pembelajaran ini tadi alat gerak hewan dan manusia itu adalah salah satunya adalah kaki, berjalan, untuk berjalan. Kalau burung untuk sayap untuk terbang. Kemudian apa lagi? Sirip untuk berenang. Kemudian apa ini? Otot perut untuk melata. Contohnya untuk otot perut apa? Ular. Nah, dari paragraf tadi itu bahwa bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan ide pokok dalam bacaan kita harus yang pertama apa? Membaca teks secara lengkap. Kemudian mencermati di setiap paragraf. Oke, paham ya? Nah, sebelumnya, setelah itu Pak Guru akan membagikan tugas LKPD, lembar kerja. Nih, lembar kerja peserta didik. Nah, tetap dalam bentuk kelompok, ya. Tadi sudah mendiskusikan, hasil diskusinya sudah ketemu. Kemudian di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, berkelompok. Tetap dengan masalah dengan organ gerak hewan. Ya, organ gerak hewan. Silakan dikerjakan, dikaitkan dengan hasil diskusinya tadi. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Jangan lupa nama kelompoknya, kemudian anggota kelompok, ya. Ayo ini dikerjakan. Berkelompok, ya, berkelompok. Iya, ini nama kelompoknya ditulis, anggotanya siapa saja, ya, jangan lupa. Ya, ditentukan, sudah ditentukan ketuanya. Nah, ditulis nama kelompoknya. Nah, ini ya. Nah, ini nama kelompok. Nah, nama kelompok bisa anggur. Kalau tadi karena berhubungan dengan hewan, bisa kelinci. Ya.
Nah, ketuanya siapa? Anggota siapa saja ditulis. Setelah identitas dikerjakan, kemudian ikuti petunjuk. Nah, petunjuknya di situ ada. Apa saja yang harus dikerjakan? Ya. Apa saja? Perhatikan, Pak Guru. Tidak ya? Petunjuk dalam kelompok. Buatlah kelompok menjadi beranggotakan dengan 1 orang ketua dan 2 orangnya, 3 orang sebagai anggota. Asalnya lakukan kegiatan kelompok di bawah ini. Ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. 4. Kerjakan pada lembar yang tersedia. 5. Jalinlah kerjasama dalam kelompokmu dengan baik. Bahan paragrafnya itu ya, ada paragraf, kemudian alat dan tulis. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, bagi tugas dalam kelompokmu. Ayo perhatikan Pak Guru. Perhatikan Pak Guru. Jangan main sendiri ya. Perhatikan nanti nggak bisa loh. Bacalah paragraf. Paragraf itu ada di lembar kedua. Ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu ide pokok tersebut di setiap paragraf. Kemudian tulislah hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Nah, di halaman 2 itu ada paragraf. Ya, ayo ini dikerjakan bareng-bareng. Ya, jangan cuma temennya sendiri ya, jangan main dulu. Ayo. Di situ ada paragraf bahwa organ gerak manusia dan hewan. Ya. Organ gerak manusia dan hewan itu ada 4 paragraf. Silakan ditulis di sini. Ya. Ide pokoknya apa? Nah, kemudian kalimat pengembangnya apa? Ini. Ya. Apanya ini? Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, bekerja kelompok dengan bagus, dengan baik, ya. Tadi kan sudah dihitung ketuanya siapa, wakilnya siapa, anggotanya, terus yang bagian nulis siapa. Nah, nih, saya kasih waktu 5 menit. Kurang apa cukup? Hah? Saya kasih waktu 5 menit. Kurang apa cukup? Ya. Alat gerak hewan. Ini namanya kelinci. Marmut. Nah, tadi silakan. Ayo tulis. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah. Dari bacaannya tadi itu sudah ketemu ya? Ditulis dulu kalau belum. Setelah selesai ditulis, dipelajari dulu. Nah, nanti Pak Guru bertanya, sama harus bisa. Ya, hasilnya. Nih, gambar misalnya. Sudah? Hah? Sudah? Waktunya selesai. Ya. Tepuk tangan untuk teman-teman.
dalam sebuah paragraf dengan cara membaca keseluruhan, tidak boleh membaca sebagian ya. Nah, setelah semuanya selesai, nah sekarang hasil diskusinya, hasil kelompoknya tadi itu nanti tadi kan sudah dirumuskan sama Pak Guru ya. Ada lembar pertama, kemudian lembar kedua, nah kemudian lembar KPD nanti dikumpulkan. Nah, sekarang kelompok 3 dulu. Hasil pekerjaannya dibacakan. Nah, dengan berdiri. Gantian yang membaca, gantian. Jangan satu. Gantian, ayo. Gantian. Yang keras ya. Nah, hasil dari kelompoknya tadi. Yang lain perhatikan. Apa? Ya. Di paragraf kedua tadi, ide pokoknya apa? Ayo, ide pokoknya apa? Yang sama temukan tadi loh. Gerak pada manusia dan hewan, terus menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem. Itu adalah ide pokok pertama ya. Kemudian kalimat pengembangnya apa? Di dalam paragraf tadi. Ayo. Kalimat pengembangnya. Dan sebagainya. Iya, dari paragraf kedua tadi itu ada ide pokok, kemudian ada kalimat pengembang. Hasil dari diskusi kelompok 3 tadi apa? Dibacakan yang keras, bareng-bareng. Ayo. Organ gerak. Iya, ide pengembangnya, kalimat pengembangnya apa? Yang lain perhatikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari paragraf kedua tadi ada ide pokok, kemudian muncul sebuah kalimat pengembang. Kalimat pengembang di kelompok di paragraf kedua tadi yang dibacakan oleh kelompok kedua, hasilnya adalah ya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Nah, sekarang kelompok 2. Ide pokok yang ditemukan apa? Ayo gantian. Nah, yang keras. Nomor 3 ya. Ayo. Akan? Iya. Hasil dari diskusi kelompok 2 bahwa ditentukan ide pokoknya. Ya, ini hasil dari kelompok 2. Saya bacakan, Pak Guru bacakan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Otot tadi alat gerak pasif atau aktif? Otot. Otot. Aktif ya. Kalau tulang organ gerak pasif ya. Di dalam organ gerak ini ada tulang dan ada otot. Nah, kalimat pengembangnya apa? Kalimat pengembangnya, ayo hasil diskusinya tadi loh. Nah, gantian yang membaca. Ya, ini. Ya, satunya. Yang keras ya. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang
Ya. Nah, hasil dari kelompok 2 tadi bahwa dalam sebuah di paragraf berikutnya adalah apa? Organ gerak hewan. Nah, kalimat itu pokoknya adalah organ gerak hewan pada manusia memiliki kesamaan, yaitu ada otot dan tulang. Kalimat pengembangannya. Iya. Jadi alat gerak, organ gerak hewan dan manusia itu ada 2, yaitu otot dan tulang. Otot merupakan organ gerak hewan dan manusia aktif. Kalau tulang adalah pasif. Sekarang kelompok berapa yang belum? 1. Kelompok 1. Nah, gantian dibacakan hasil diskusinya. Nah, kemudian ya. Iya. Hasil dari diskusinya kelompok 1 tadi bahwa di dalam paragraf keempat itu ditemukan ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif. Ada yang lain? Tidak. Ada yang lain? Hampir sama ya? Nah, jadi ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya apa? Ya. Iya, tepuk tangan untuk pergerakan hewan itu pasif ya, karena otot. Karena tanpa itu tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada alat organ gerak aktif. Organ gerak aktifnya apa? Otot. Iya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 1. Dibacakan. Ayo. Yang nomor terakhir ya. Hasil diskusinya apa? Oke. Jadi dari tugas-tugas ini berkelompok sudah disimpulkan bahwa ide pokok dari suatu kalimat paragraf dan ada pengembang. Di situ disimpulkan bahwa ide pokoknya adalah otot adalah alat organ gerak pasif. Aktif. Kalau tulang adalah organ gerak pasif. Nah, untuk itu anak-anak sudah selesai semua kan? Iya. Saya lihat jawabannya dulu ya. Oke. Di sini, nah ini sudah. Dari jawaban ini sudah lumayan bagus dan hampir semuanya benar, ya. Dari semua kelompok hampir semuanya benar. Sekarang Pak Guru mau menanyakan, nah, kira-kira dari apa yang belum dipahami terkait alat gerak hewan? Alat gerak hewan apa? Fungsinya alat gerak hewan apa? Berjalan, terus berlari, terus melompat, meloncat, melata,
dari organ itu ada dua, ya. Ada yang namanya organ pasif dan organ aktif. Organ aktif itu apa? Organ aktif otot, organ pasif tulang. Ya. Untuk menentukan ide pokok berarti kita harus apa? Apa? Membaca apa? Membaca secara keseluruhan. Kalau sudah ditentukan ide pokoknya, berarti harus menentukan apa? Yang ditentukan kalimat kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Iya. Ini dikerjakan mandiri, ya. Tidak berkelompok. Kalau tadi kan berkelompok, ya. Nah, tadi berkelompok. Sekarang mandiri, ya. Kembali ke tempatnya duduk masing-masing, tidak berkelompok. Saya bagikan ya. Saya kasih waktu, ini ditulis, dijawab. Nah. Oh iya. Tinggal. Sudah dapat semua ya? Ya. Oke. Kalau sudah dapat semua, ditulis identitasnya dulu. Nama lengkap, nomor absen. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Terus ya, dikerjakan. Nama jangan lupa. Nama. Biar Pak Guru nanti tidak kesulitan. Bisa semua? Bisa. Ada yang bisa? Diingat-ingat kalau nggak bisa. Tadi apa Pak Guru ya? Tadi menerangkan apa ya? Tentang alat organ gerak hewan dan manusia. Kemudian ada apa saja di situ. Otot itu masuk apa? Kemudian tulang itu masuk alat gerak apa? Terus fungsinya dari alat gerak itu apa saja, itu ya. Diingat-ingat, nah, pasti bisa. Kalau tadi anak-anak memperhatikan yang diterangkan oleh Pak Guru, pasti bisa. Dua menit lagi. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Dikerjakan sambil berpikir apa yang diterangkan Pak Guru tadi. Nah. Dikerjakan yang lebih mudah dulu, ya. Yang merasa sulit ditinggalkan,
Kalau belum mudah dikerjakan, nanti kalau sudah selesai, yang belum dilihat, oh ini saya belum nomor 3, oh nomor ini belum. Nah, diteliti lagi, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau tadi memperhatikan Pak Guru ya bisa. Nah, yang sudah bisa dikumpulkan di sini. Pak Guru. Chandra Bayu Saputra. Nah, Pak Guru nilai ya. Yang lain dilanjutkan. Yang sudah bisa dikumpulkan. Jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Kalau tadi memperhatikan Pak Guru, pasti bisa mengerjakan. Sudah? Nah, sudah Bapak sini. Erliana Intan, Tiara, Dian Putri. Ayo yang lainnya mana? Ya? Sudah dikumpulkan. Sudah semua? Sudah dikumpulkan. Kumpulkan. Nah. Oke. Sudah? Sudah. Nah, sudah sini, kita dikumpulkan. Mana? Waktunya tinggal dikit. Ayo. Ya. Sudah? Nah. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke. Pak Guru nilai sambil menunggu Pak Guru menilai, diingat-ingat apa tadi yang Pak Guru sampaikan. Ini ya. Nanti menimbulkan bersama-sama ya. Sudah? Sudah semua ya? Iya. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Kemudian anak-anak, hasil dari kegiatan tadi apa? Yang bisa disimpulkan kira-kira terkait dengan materi tadi? Apa saja?
Satu, ide pokok. Kemudian fungsi ide pokok. Kemudian cara menentukan ide pokok. Kemudian alat gerak. Kemudian apa lagi? Ayo. Alat gerak. Organ alat gerak ada berapa? Hah? Loh, organ alat gerak. Otot dan tulang. Ya. Oke. Anak-anak, kesimpulannya tadi yang disampaikan oleh anak-anak bahwa untuk menentukan sebuah ide pokok kita harus membaca paragraf. Kemudian ide pokok yang ada di awal kalimat namanya adalah deduktif. Ya. Nah, induktif. Kemudian organ alat gerak itu ada dua tadi yang disampaikan anak-anak adalah pasif dan aktif. Ya, itu ya. Nah, kira-kira kegiatan hari ini senang apa enggak? Senang. Ya. Nah, besok dilanjutkan dengan kegiatan yang dengan alat organ gerak hewan dan manusia yang selanjutnya. Kemudian dari awal sampai akhir semuanya paham? Paham. Ada yang perlu ditanyakan? Hah? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya. Jadi untuk kegiatan hanya hasil dari nilai Pak Guru tadi bahwa ada nilainya yang kurang bagus. Ya, kurang bagus. Saya kasih remedi. Yang bagus-bagus saya kasih soal lagi juga. Ya. Nah, ini dikerjakan ya. 5. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Selesai ditentukan. Nah. Waktu 5 menit. Oh ya. Yang nilainya bagus tadi saya kasih soal pengayaan, kemudian yang nilainya masih kurang saya kasih soal remedi. Ya, dan anak-anak itu adalah kegiatan untuk hari ini. Besok program kegiatan selanjutnya yaitu terkait dengan organ hewan, alat gerak hewan manusia. Selesai? Ya? Tidak? Oke, sudah selesai ya? Nah. Sudah selesai? Ya. Ayo. Nah, sudah selesai kan? Ya. Jadi kegiatannya untuk berikutnya anak-anak harus lebih giat lagi belajar. Giat lagi belajar. Kenapa? Kita ini adalah siswa pelajar, jadi harus lebih giat lagi belajar, tetap semangat dan tetap belajar untuk mencapai cita-cita. Ada yang ingin jadi guru, nah, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi tentara, ya. Makanya harus belajar, ya kan? Oke. Nah, sebelum itu beri semangat pagi. Nah, sebelum kegiatan kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Oke. Boleh. Kalau pulang hati-hati anak-anak, jangan sampai bermain